Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kita meniatkan duduk kita di masjid ini pada kesempatan ini untuk menuntut ilmu, belajar tentang syariat agama, dan juga meniatkan untuk beriktikaf di masjid ini lillahi ta'ala, mengharapkan pahala, karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendalami, menghayati pesan-pesan agamanya, ajaran-ajaran nabinya, yang mana dengan menghayati pesan-pesan tersebut kita akan mendapatkan nikmatnya beragama. Kita akan mendapatkan lezatnya beramal soleh. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita itu kalau makan gitu, kita itu kalau makan, kalau minum, itu diantara yang kita cari mungkin sebagian adalah lezatnya, nikmatnya. Atau kalaupun tidak kita mencari, tapi kita merasakan. Di antara yang kita rasakan selain setelah makan, setelah minum, itu kita kenyang, hilang lapar, hilang dahaga. Selain itu juga kita merasakan enaknya, lezatnya makan atau minuman tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, begitu juga dengan amal soleh. Begitu juga dengan amal soleh. Saat kita beramal, saat kita melakukan kebaikan, itu selain kita mendapatkan pundi-pundi pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan yang kelak akan dihisab pada waktunya, itu juga yang harus kita perhatikan adalah mendapatkan nikmatnya, lezatnya beribadah. Lezatnya beribadah. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan mengkaji, dan di sini saya sudah membawakan satu buah kitab buku yang berjudul Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Artinya apa? Al-Ajrul Kabir yaitu pahala yang besar, Alal Amalil Yasir terhadap perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan yang sepele. Nah, jadi buku ini dikarang oleh Muhammad Khairul Ramadan. Jadi apalagi Pak Bu, ini kan pada bulan-bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menanam kebaikan dan menyirami amal-amal soleh supaya nanti ketika bulan Ramadan kita bisa memanen amal soleh tersebut. Artinya kalau bisa kita katakan bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Orang yang akan mendapatkan barokahnya bulan Ramadan, panennya bulan Ramadan, itu kan dimulai dulu dengan menanamnya dulu, yaitu pada bulan Sya'ban hari-hari ini itu, yang mana tinggal 1 pekan lagi, insya Allah
Ramadan. Maka kita berharap, kita berdoa semoga kita ini termasuk orang yang dikaruniai bertemu plus mendapatkan barokahnya Ramadan. Allahumma amin. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa kaedahnya barang siapa yang dia bisa mempersiapkan diri, membiasakan diri perbuatan-perbuatan amal soleh sejak bulan Sya'ban, atau bahkan disebutkan sejak bulan Rajabnya, maka akan dimudahkan juga, diringankan juga saat mengamalkan perbuatan itu pada bulan Ramadan. Nah, maka dari itu ini pembahasan yang akan kita bawa ini itu sangat bermanfaat sekali, menjadi modal spirit untuk bertemu Ramadan sebentar lagi. Nah, judul daripada buku ini itu berasalkan dari salah satu sabda Nabi. Salah satu sabda Nabi, beliau pernah bersabda yang bunyinya, amila hada yasiran wa ujira kathiran. Amila hada yasiran wa ujira kathiran. Amila hada, telah beramal orang ini. Telah beramal orang ini. Jadi Nabi itu pernah bertemu dengan seseorang. Nah, kemudian berkata tentang orang tersebut. Nah, yang orang itu melakukan sesuatu. Nah, beliau mengatakan apa? Amila hada yasiran. Orang ini dia telah melakukan sesuatu yang yasir, ringan. Perbuatan yang ringan. Perbuatan yang tidak perlu berat dalam melakukannya, tenaganya, energinya, modalnya. Yasir perbuatannya. Tapi ujira kasiran, tapi dia mendapatkan atau dia diganjar dengan pahala yang sangat banyak. Kasiran. Maka kita akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang sederhana tapi memiliki nilai yang luar biasa. Supaya saat kita mengamalkan hal ini itu betul-betul sadar. Wah, ini pahalanya besar ini. Wah, ini Masya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah, kita langsung mulai saja. Yang pertama disebutkan dalam satu buah hadis yang sahih. Ketika itu Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yatawadda, ma min muslimin yatawadda, fayuhsinu wudu'ahu. Ini hadis berkaitan tentang wudu, Pak. Ini kita setiap hari melakukan. Setiap hari melakukan. Minimal kita melakukan 5 kali ketika mau sholat. Tapi kadang kalau kita tidak mempelajari hadisnya, kalau kita tidak menghayati makna-maknanya, wudu itu seperti ya rutinitas saja. Seperti ritual sebelum kita mau sholat itu harus wudu dulu. Kalau tidak wudu nanti sholatnya nggak sah. Hanya sebatas itu saja. Berarti kalau kita mau sholat wudu dulu. Tapi tidak tahu kenapa kita harus berwudu. Apa guna atau apa balasan ganjaran bagi orang-orang yang berwudu. Itu masalahnya. Coba kalau kita menghayati setiap perbuatan ibadah ini itu, hadis-hadisnya, keutamaannya, ganjarannya, kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Nikmatnya, misalnya contohnya wudu, kita akan betul-betul menghayati wudu. Bapak Ibu semua, ternyata dalam setiap perbuatan amal soleh itu membutuhkan yang namanya kekhusyuan. Jadi kekhusyuan itu tidak hanya dalam sholat. Kekhusyuan itu artinya kan penghayatan. Kita kalau melakukan sesuatu itu dengan menghayati, itu betul-betul akan masuk ke dalam hati kita, betul-betul akan mendapatkan ketenangan, begitu, kebahagiaan. Bukankah dalam setiap ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ketenangan di sana? Tapi kalau kita melakukannya tanpa ada dasar,
tanpa ada alasan atau hadisnya, mungkin sulit untuk merasakannya, Pak. Maka pada malam hari ini mari kita menghayati setiap perbuatan-perbuatan amalan kita itu dengan melalui hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, supaya lebih hidup ibadah kita. Kemarin saya mendapatkan satu buah cerita dari salah satu ustadz. Beliau keliling ke beberapa negara untuk bertemu dengan ulama-ulama di negara tersebut. Di Madinah, di Maroko, Pakistan, Yaman. Nah, di antara yang beliau tanyakan kepada ulama-ulama yang ada di sana, itu pertanyaannya seperti ini. Wahai syekh, wahai guru besar, kita itu kadang merasa selama ini kita beribadah, selama ini kita berbuat amal soleh, itu rasanya kering saja dalam hidup. Ya, biasa aja gitu, kering, nggak ada ruhnya, nggak ada nikmatnya, nggak ada lezat-lezatnya. Itu kenapa wahai syekh? Begitu kan ditanya. Kemudian di antara jawaban syekh tersebut adalah karena kita dalam melakukan ibadah hanya berpatok pada aturan fikihnya saja. Aturan fikih, hukum-hukumnya saja. Oh, kalau sholat itu harus menutup aurat. Oh, kalau sholat itu harus berwudu dulu. Wudu caranya ini, yang dibasuh tangan, muka, kemudian rambut, baru kaki. Kemudian kalau sholat ya harus menghadap kiblat, harus takbiratul ihram dan lain sebagainya itu. Hanya sebatas melakukan ritual-ritual secara hukumnya saja tanpa menghayati setiap pelaksanaannya. Nah, di antara cara menghayati, memaknainya adalah dengan mengkaji keutamaan-keutamaan setiap amalan tersebut. Nah, begitu. Nah, kita lanjut hadis tadi. Ma min muslimin yatawadda. Tidaklah seorang muslim itu melakukan wuzu, ibadah wuzu. Fayuhsinu wudu'ahu. Lalu dia memperbaiki, memaksimalkan wudunya. Maknanya memperbaiki dan memaksimalkan wudunya itu adalah dengan basuhannya, sunnah-sunnahnya dikompletin. Dimulai dari basmalah dulu sebelum berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangan dibasuh 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Meskipun secara hukum fikih boleh basuhan atau usapan itu cukup dengan sekali, itu sudah sah. Tapi karena dia menyempurnakan, memaksimalkan wudunya, dia mulai dengan doa, kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. 3 kali, itu namanya memaksimalkan wudu. Summa yakumu. Kemudian setelah selesai berwudu, dia lalu berdiri. Maksudnya berdiri ini adalah berjalan menuju tempat sholat. Oke, berjalan menuju tempat sholat. Fayusolli rakaataini. Maka setelah dia sampai kepada tempat sholat, dia sholat 2 rakaat. Bapak Ibu semua, dalam berwudu nih, di antara hadis yang menyebutkan juga, dalam berwudu itu setiap tetesan air dari wudu itu membawa dosa-dosa kita. Kita membasuh muka, maka dosa-dosa dari mata ini yang ada di muka ini, dosa-dosa dari mulut, ya, saat berkumur-kumur berarti kalau mulut. Kemudian ketika membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dosa-dosa dari setiap anggota badan itu akan ikut bertetesan. Tapi kata para ulama, kalau orang tidak meniatkan itu, kalau orang tidak menghayati itu, juga tidak akan mendapatkannya. Kalau misalnya kita wudhu sekedar wudhu selama ini misalnya, tidak ada, ya Allah ini saya wudhu ini setiap tetesnya itu mengalir dosa-dosaku. Itu kalau dalam hati ada pikiran begitu, ada perasaan demikian, maka betul akan keluar dosa-dosanya.
Tapi kalau nggak terbetik, nggak ingat sama sekali, nggak sadar sama sekali, ya sudah, wudhu sekedar wudhu saja. Sah wudhunya, nanti juga sah sholatnya. Tapi tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Begitu. Kemudian juga di antara kehebatan wudhu, itu kelak di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang gelap, itu tubuhnya akan bercahaya. Bekas-bekas basuhan wudhu itu akan melahirkan cahaya yang sangat terang benderang sekali. Semakin dia banyak wudhunya dan semakin panjang basuhan wudhunya, itu akan semakin bercahaya tubuhnya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan berwudhu. Kemudian tadi setelah dia selesai dari wudhu, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ada sholat sunnah namanya ba'diyatul wudhu, setelah menunaikan wudhu. Itu ada. Kemudian kata dalam hadis, mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ketika dia setelah melakukan sholat 2 rakaat itu, dia lakukan dengan sepenuh jiwanya, hatinya, dan juga wajahnya itu betul-betul khusyuk, maka kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia akan mendapatkan surga. Jadi kita melakukan wudhu itu dengan syarat wudhunya maksimal. Kemudian setelah melakukan sholat wudhu, kita melakukan sholat sunnah wudhu, dapat ganjaran surga. Kunci surga sudah Bapak kantongi. Hanya karena apa? Dengan melakukan wudhu plus sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudhu. Kunci surga dikantongin. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu. Kemudian ada tambahan hadis yang lain. Masih tentang wudhu juga. Yaitu apa? Ada tambahan setelah selesai berwudhu, dia mengucapkan ucapan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa setelah berwudu. Niki ngapunten Pak Bu. Jenengan-jenengan sampun hafal dereng niki. Doa setelah berwudu niki. Nek misalnya pun dereng, monggo kersane dihafalkan. Untuk dihafalkan supaya mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah berwudu. Yang pertama tadi syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, plus Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahkan kalau misalnya Bapak atau Ibu kesulitan yang kedua ini, cukup syahadat aja sudah boleh. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah. Itu kan insya Allah hafal semua deh syahadat. Enggak hafal. Makanya itu silahkan dipraktekkan. Begitu ya. Bahkan Pak Bu, kalau tadi melakukan wudu kemudian sholat, pahalanya surga. Nah, kalau ditambah dengan doa setelah wudu, kata dalam hadis begini. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dia akan dibukakan baginya pintu surga yang cacahnya 8, jumlahnya 8. 8 pintu surga dibukanya kabeh, monggo. Silakan mau pilih masuk yang mana boleh. Gitu. Nah, artinya ini luar biasa. Hanya ibadah wudhu saja loh. Tapi kan kalau kita tidak mengetahui hadis ini, boleh jadi ya wudhu ya biasa sepele, wudhu tinggal wudhu. Coba kalau kita tahu, orang yang berwudhu itu setelah wudhu bakal dapat surga loh. Masa wudhunya main-main? Masa nggak senang wudhu? Makanya Pak, ada salah seorang sahabat itu, amalan andalannya itu unik sekali. Apa kira-kira amalan andalannya Pak? Betul, dia menjaga wudhu. Dia senang banget sama wudhu. Pokoknya batal sidik wudhu lagi. Dia nggak pernah dalam satu menit misalnya, kecuali dia pasti dalam keadaan suci.
habis kencing wudu lagi, kentut wudu. Setiap batal langsung berwudu. Dia sangat suka dan sangat senang sekali dengan wudu. Kenapa? Karena hadis ini. Gitu. Setelah berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat, begitu. Ini kehebatan berwudu, Pak Bu. Nih, saya tambahkan satu lagi. Satu lagi tentang berwudu nih, Pak Bu. Yaitu apa? Ketika kita berwudunya itu dari rumah. Nah, ini ketika berwudunya dari rumah, kemudian setelah berwudu pergi ke masjid. Boleh entah itu jalan kaki atau naik motor, maka itu ada tambahan pahala lagi. Yaitu apa? Setiap dia keluar dari rumahnya, satu langkah pertama akan diampuni dosa-dosanya. Langkah kedua akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Kemudian langkah ketiga diampuni dosanya lagi. Langkah keempat diangkat derajat lagi. Terus menerus sampai berapapun langkahnya akan demikian dilipatkan. Ini apa? Amalan ketika kita melakukan wudhunya di rumah. Nah, kalau wudhunya di masjid, ya biasa aja. Karena tidak ada, ya mungkin jaraknya kan sedikit kalau dari tempat wudhu masjid sampai ke masjid. Ini pembahasannya kalau wudhunya itu di rumah. Makanya setelah mendengar hadis ini, itu kita hendaknya untuk suka melakukan wudhu itu sejak di rumah ketika mau sholat berjamaah di masjid. Supaya mendapatkan keutamaan ini. Dan itu juga salah satu upaya supaya apa? Rumah kita atau air keran yang ada di kamar mandi kita, di teras rumah kita, itu kita gunakan untuk berwudu. Dan itu maknanya kita telah mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa air di rumah kita. Karena salah satu makna mensyukuri itu kan menggunakan nikmat itu untuk perantara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita nih alhamdulillah di rumah ada air. Tandon penuh, keran ngalir. Maka jangan sampai cuma dipakai hal-hal aktivitas biasa, ya kan? Untuk nyiram-nyiram, untuk nyuci-nyuci, kurang Pak Bu. Pakai untuk ibadah. Di antaranya apa? Gunakan untuk berwudu di rumah. Nah, supaya apa? Itu menjadi bentuk kesyukuran kita. Ya Allah, Engkau sudah memberikan saya air ini. Alhamdulillah airnya saya gunakan wudu untuk nyembah jenengan. Gitu. Maka itu telah apa? Telah melakukan syukur. Lah kok kenapa kita harus bersyukur? Karena siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, dikasih nikmat kok enggak dipakai untuk ibadah, dikasih sehat kok enggak dipakai untuk ibadah, dikasih kendaraan, kasih pakaian, dikasih kesehatan, dikasih apa lagi? Air di rumah, dikasih sejadah di rumah, kok enggak dipakai untuk ibadah? Maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, begitu. Maka hendaknya di antara bentuk mensyukuri nikmat air di rumah adalah untuk digunakan berwudu. Baik. Kemudian Pak Bu, selanjutnya. Nah, ini akan menyambung terus ya. Jadi tadi setelah berwudu, baik itu berwudunya entah di masjid atau di rumah, masing-masing punya keutamaan. Kemudian setelah dia sampai di masjid, Pak Bu, setelah dia sampai di masjid, itu ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia menunggu waktu sholat, karena masih ada jarak sebelum iqomah, dia menunggu waktu sholat saja. Dia tidak sholat, dia cuma berdiri aja, ya kan? Atau sandaran di mana di belakang misalnya.
itu kata dalam hadis, tusolli alaihi al malaikatu, dia akan mendapatkan doanya para malaikat. Apa itu doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi malaikat itu ada yang ditugaskan untuk mendoakan seseorang yang dia pergi dari rumahnya, berwudu dari rumahnya, kemudian keluar melangkahkan kakinya, tidak keluar dari rumah kecuali untuk pergi ke masjid sholat. Lalu sampai di masjid, dia menunggu iqomah dikumandangkan. Setiap dia menunggu itu, malaikat senantiasa mendoakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat kepada dia, berilah kemudahan dalam hidupnya. Itu malaikat yang mendoakan tanpa kita sadari. Gitu. Jadi tidak sepele menunggu waktu sholat di dalam masjid, itu tidak sepele Pak Bu. Itu ibadah yang kadang kita cuman berdiri tok gini loh. Ya kadang kalau misalnya nggak kuat berdiri, duduk misalnya. Itu saja pahalanya didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Doanya malaikat itu mustajab Pak. Malaikat nggak pernah maksiat. Malaikat itu adalah makhluk yang suci. Mendoakan ampunan, mendoakan kemudahan hidup kita, diampuni kita. Dimudahkan urusan-urusan kita. Amalan yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Begitu. Kemudian nyambung lagi Pak Bu, nyambung lagi. Sekarang salah satu dari ibadah sholat, ini juga disebutkan hadisnya, yang sebentar lagi kita melaksanakan dan mungkin setiap hari kita melaksanakan, yaitu apa? Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini ada catatan berjamaahnya. Oke, kata Nabi, barang siapa man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang menunaikan sholat isya dengan berjamaah di masjid, faka'annama qama nisful lail, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat setengah malam, full, penuh. Jadi ganjaran orang yang sholat isya berjamaah di sini tidak ditentukan sebetulnya, jamaahnya di masjid atau jamaahnya di luar masjid. Yang penting sholat isya berjamaah. Kalau yang mau kita lakukan ini sholat berjamaah di masjid, maka itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Ini kalau orang sholat isya-nya berjamaah, maka itu pahalanya setara dengan orang yang sholat setengah malam. Jadi kayak orang sholat dari maghrib sampai jam berapa? Jam 11 malam. Jadi kalau misalnya malam itu ada 10 jam, seakan-akan dia sholat berdiri selama 5 jam. Kira-kira Pak Bu, panjenengan atau kita, itu ada yang kuat sholat selama 5 jam aja. Berdiri sholat 5 jam. 5 jam, tidak bertus. Mungkin tidak kuat Pak Bu. Kecuali kalau sambil duduk, karena sambil duduk aja kecapean. Duduk 5 jam kan capek juga Pak. Nah ini cukup dengan sholat isya berjamaah, pahalanya, ganjarannya sama dengan orang yang sholat selama setengah malam. Kan? Luar biasa. Padahal kalau sholat isya berjamaah itu kan enteng Pak. Isya berjamaah itu paling mentok-mentok plus zikir plus nunggu sholatnya 10 menit. Kan? 10 menit. Tapi ganjarannya seperti orang sholat setengah malam. Yaitu 5-6 jam lah kurang lebih. Nah, itu kan luar biasa pahalanya. Nah, begitu. Itu bahkan di luar nanti pahala yang kata Nabi, orang yang sholat berjamaah itu dilipat gandakan dibanding orang sholat sendiri. Itu di luar itu. Ini tambahan ini. Ini tambahannya. Nah, begitu. Artinya pahala kita itu sebetulnya kalau mengetahui hadis-hadis setiap amalan kita, banyak Pak pahalanya. Banyak sekali. Cuma kadang buatan sadar mawon. Kemudian lagi, kalau tadi sholat isya, sekarang sholat subuh.
Kata Nabi, man sholat subha fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Faka'annama shallal laila kullah. Maka seakan-akan dia telah melakukan sholat sepanjang malam. Seluruh malam. Ya, artinya 10 jam. 2 kali lipatnya kalau sholat isya berjamaah. Itu kalau sholat subuh. Ya kan? Makanya Bapak Ibu ini alhamdulillah kalau bisa menjaga sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah sudah. Pahala seakan-akan Bapak Ibu itu seperti qiyamul lail tiap hari. Ya, ini jenengan-jenengan Pak Bu yang umur sudah 40 tahun, 50 tahun ini coba pernah enggak dalam sepanjang umur itu sholat dari habis maghrib sampai menjelang subuh? Ada yang pernah begitu? Enggak pernah ada. Ya. Tapi Bapak Ibu sadar enggak kalau misalnya Bapak Ibu sholat subuh berjamaah itu seakan-akan seperti sholat semalaman. Kayak begitu. Pahalanya luar biasa. Sederhana, sholat subuh berjamaah ternyata pahalanya seperti orang yang sholat semalaman. Bahkan Ramadan besok Pak Bu, ada yang nyempetin sholat maghrib, jadi sholat maghrib nih nyambung terus, sholat sunnah terus sampai subuh. Enggak ada juga. Sesemangat-semangatnya orang yang paling tarawih lah. Tarawih enggak bolong atau nanti tarawih ditambah qiyamul lail. Tapi mesti ada jeda buka puasanya, jeda tidurnya, jeda ngigonya, ngobrolnya, pasti ada. Maka dengan sholat subuh berjamaah itu pahalanya setara sejajar dengan orang yang sholat satu malam. Nah itu. Kemudian Pak Bu, lagi ini yang juga luar biasa besar juga pahalanya, yaitu apa? 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Ini sudah banyak pembahasannya, yaitu apa? Lebih utama atau lebih aku cintai kata Allah melalui hadis Nabi ini daripada dunia dan seisinya. Orang kalau sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kedudukannya seperti orang yang memiliki dunia dan seisinya ini. Orang kalau dunia ini isinya adalah orang ibadah, ya kan? Isinya adalah amal soleh, maka dia mendapatkan semua itu hanya dengan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kapan maksudnya sebelum subuh ini? Antara azan dan iqomah. Bukan sebelum subuh, wah habis isya kan juga sebelum subuh. Sebelum tidur kan juga sebelum subuh, enggak. Tapi sebelum subuh yang dimaksud ini atau 2 rakaat fajar ini adalah sejak azan subuh dikumandangkan sampai menjelang iqomah. Nah, itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Sudah waktu isya Pak ya? Ya sudah. Kalau begitu kita sudah membahas 4 amalan tadi. Yang amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Yang pertama adalah wudhu. Dengan syarat wudhunya sempurna. Dimulai dari basmalah sampai basuhan-basuhannya itu komplit. Kemudian setelah itu mengucapkan syahadat setelah wudhu. Lebih sempurna lagi ditambah dengan doa setelah wudhu. Disambung lagi dengan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Kemudian disambung lagi kalau wudhunya itu di rumah, menggunakan air yang ada di rumah. Kemudian pergi ke masjid, sampai di masjid dia menunggu sholat. Setelah iqomah dia sholat isya berjamaah, lalu sholat subuh berjamaah. Itu yang kita bahas. Maka apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini hendaknya kita amalkan. Kita resapi, kita hayati dalam pelaksanaannya supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi Pak Bu. Karena kalau tidak meniatkan, ingat ini. Tidak meniatkan, tidak sadar, ya kan? Tidak dipikirkan, maka itu juga tidak akan mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ganjaran setiap perbuatan itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sesuai apa yang diresapinya. Sesuai apa yang dihayatinya.
Semakin kita menghayati pahalanya, maka semakin besar juga pahalanya juga. Begitu. Maka fungsinya, gunanya kita mengkaji hadis-hadis amalan keseharian ini supaya menambah rasa lezat, rasa nikmat kita beribadah dalam setiap harinya. Mungkin demikian kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada manfaat kita amalkan, ya, kita ajarkan, kalau perlu kita ajak keluarga, ya, siapapun untuk sama-sama mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi demikian kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.